Halo cowok, kembali lagi bersama channel Spoiler Film. Tidak pernah bosan saya mendoakan kalian semua yang pengangguran semoga cepat dapat pekerjaan, dan yang belum nikah semoga cepat dipertemukan sama jodohnya, dan yang terpenting semoga kalian sehat. Oke wes, langsung saja cuy, sikat. Awal film diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Israel. Dia adalah pimpinan dari kelompok sirkus yang masing-masing mempunyai kekuatan super dalam tubuhnya. Pria besar berbulu ini seperti Sun Gokong mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam tubuhnya. Dia bisa melakukan apa saja dengan kekuatan yang dimilikinya. Dan inilah full view. Yang berikutnya dia adalah Mario. Si cebol ini memiliki magnet dalam tubuhnya. Segala jenis besi bisa dia kendalikan olehnya. Namun Mario mempunyai kebiasaan jorok yang pasti semua kaum laki-laki pernah melakukan, yaitu senam 5 jari. Cok. Bersahabat dengan serangga, dia bisa mengendalikan serangga jenis apapun, dan inilah pria albino Sensio. Dan yang terakhir adalah tokoh utama kita, si gadis kecil yang memiliki kekuatan super seperti belut, tapi bukan belut sawah, melainkan adalah sengatan listrik yang mengalir dalam tubuhnya. Siapa saja memegang tubuhnya dia akan kesentrum, dan marilah kita sambut dengan mengucap Salam Matilde. Ketika saat melakukan pertunjukan sirkus, tiba-tiba kelompok Nazi menyerang acara yang dibuat oleh Israel dan kawan-kawan, yang pada akhirnya mereka pun harus melakukan petualangan untuk membangun kembali sirkus dari awal. Setelah aksi penyerangan yang dilakukan oleh anak buah Franz, singkat cerita Franz ini adalah pimpinan dari kelompok Nazi. Israel dan kawan-kawan akan melakukan perjalanan menuju Amerika untuk membangun sirkus di sana. Namun karena uang mereka tidak cukup, akhirnya Israel yang pergi sendiri. Kemudian dilanjutkan Franz yang sedang melakukan pertunjukan main piano. Selain dia adalah pasukan tentara, dia juga memiliki grup sirkus yang tujuannya adalah memancing orang-orang yang memiliki kemampuan super untuk bergabung dengannya. Di sisi lain, Matilde dan kawan-kawan ngobrol santuy yang membicarakan Israel. Mereka curiga kalau Israel tidak kembali dan hanya membawa kabur uang mereka. Namun Matilde tetap mempercayai Israel karena dialah yang merawat Matilde sejak kecil. Kemudian kembali lagi ke Franz yang memperlihatkan kepada saudaranya dia menemukan manusia yang mempunyai insang dan mampu bernapas dalam air, namun pada akhirnya dia pun gagal. Setelah perjalanan panjang, pada akhirnya Matilde sampai di Roma, dan di sana dia bertemu kelompok Nazi yang sedang menangkap orang-orang Yahudi untuk disandra. Mereka sempat tertangkap dan masuk ke dalam truk, halnya Matilde yang lolos dari penangkapan Nazi. Dengan keahlian yang mereka miliki, akhirnya mereka pun menggunakan kekuatan mereka untuk melawan para tentara tersebut. Dan pada akhirnya Matilde bertemu kembali dengan kawan-kawannya. Namun di sini Sensio marah kepada Matilde yang tidak menggunakan kekuatannya untuk menolong mereka, yang pada akhirnya Sensio mencoba mencium Matilde karena kesal kepadanya. Di sini mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pergi ke Berlin untuk bergabung kepada Franz karena mereka beranggapan Israel telah membohongi mereka. Namun Matilde tidak ikut karena dia tetap percaya dengan Israel. Rasa cinta yang dimiliki oleh Sensio kepada Matilde membuatnya tidak tega meninggalkan dia sendirian, dan pada akhirnya ia memberikan kunang-kunang yang dimasukkan ke dalam botol agar bisa menerangi jalan saat malam hari. Malam hari pun tiba, Matilde yang sedang beristirahat, tiba-tiba ada 2 orang tentara yang mengetahui keberadaan Matilde. Tentara ini ingin memperkosa Matilde, namun pada akhirnya mereka sendirilah yang kena batunya. Ja, genau. Ein bisschen.
Dan akhirnya Maltide berhasil kabur oleh 2 orang tentara tersebut. Namun di sini Maltide pingsan karena belum bisa mengendalikan kekuatan super yang dimilikinya. Keesokan harinya ada sekelompok orang yang menemukan Maltide saat pingsan. Pria ini adalah gerombolan yang ingin membalas dendam kepada kelompok Nazi karena tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nazi. Namun ketika mau diangkat, si bungkuk ini tersentuh oleh sengatan listrik dari tubuh Maltide. Beralih ke Fulvio yang pada akhirnya mereka sampai di Berlin, tempat sirkus yang dipimpin oleh Franz. Kedatangan mereka disambut dengan sangat hangat, memperlihatkan aksi dari Franz yang sangat lihai memainkan piano. Itu dikarenakan Franz memiliki jari-jari berjumlah 6 di setiap tubuhnya. Namun Fulvio dikagetkan dengan wanita yang mirip dengannya yang memiliki bulu sangat lebat, dan pada akhirnya mereka pun bermain bulu-buluan. Tak hanya Fulvio, Celcio dan juga Mari pun diperlakukan sangat istimewa, sampai-sampai mandi pun dimandikan oleh wanita-wanita cantik. Keesokan harinya melihat Maltide yang telah sadar dari pingsannya diberi makan oleh si bungkuk yang berharap Maltide mau bergabung dengannya untuk menyerang kelompok Nazi. Namun Maltide menolak karena dia tidak mau membunuh orang. Hal tersebut membuat si bungkuk ini marah kepada Maltide. Kembali lagi ke Fulvio, pada akhirnya mereka menjadi tawanan Franz. Mereka pun disiksa oleh anak buah Franz. Goccia velata. Ecco. Oh! Glatzkopf. Di sisi lain, si bungkuk dan juga Maltide sedang mengintip kelompok Nazi yang sedang membawa tawanan. Maltide melihat dari salah seorang tawanan tersebut adalah Israel, yang pada akhirnya Maltide berusaha masuk ke truk tersebut agar bisa bertemu Israel. Namun aksi Maltide tersebut gagal yang mengakibatkan adu tembak antara si bungkuk dengan tentara Nazi. Di sini si bungkuk marah kepada Maltide yang tidak mengeluarkan kekuatannya saat keadaan membahayakan dirinya, yang pada akhirnya si bungkuk kesal dan memukul Maltide dengan kayu yang bertujuan Maltide mengeluarkan kekuatannya. Namun Maltide akhirnya mengaku kalau dia tidak mau membunuh orang karena dia telah membunuh ibunya sendiri dengan kekuatannya karena ketidaksengajaan. ¡Ho ucciso mia madre! Non l'ho fatto apposta. Beralih ke Franz, dia sedang meramu cairan yang membuat dia berhalusinasi untuk melihat masa depan yang akan terjadi. Pada akhirnya dia melihat 4 manusia yang memiliki kekuatan super yang dalam pikirannya mencari mereka agar bisa bergabung dengannya. Keesokan harinya Maltide memutuskan pergi ke Berlin untuk mencari sahabatnya. Setelah sampai di Berlin, dia tidak mudah untuk masuk begitu saja. Dia sempat dikejar-kejar oleh penjaga dan pada akhirnya pun Maltide berhasil masuk. Namun dia terjebak oleh kejaran si penjaga tersebut yang mengakibatkan masuk ke ruangan Franz. Di sini Franz pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia akhirnya berhasil membuat Maltide pingsan dengan cairan yang ia miliki, yang kemudian Franz mencoba lampu bohlam diletakkan di mulut Maltide dan lampu tersebut pun nyala. Di sisi lain, Mario yang sedang asik senam jari yang melihat Maltide pingsan dibawa oleh Franz, yang beranggapan Maltide akan dibunuh oleh Franz. Pada malam harinya, Franz menggelar sebuah acara sirkus yang memperkenalkan Maltide dan juga kawan-kawan kepada para tamu dan juga menteri-menterinya, yang bertujuan Maltide mengeluarkan kekuatan supernya dengan memasukkan harimau ke dalam reling besi bersama Maltide. Fulminala. Mostra a tutti di cosa sei capace.
Di luar dugaan Franz, harimau tersebut tidak menyerang Maltide, melainkan ngajak bermain layaknya seperti seekor kucing yang ingin dielus-elus oleh Maltide. Di sini pun Franz marah karena aksinya gagal, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membakar Maltide dan juga kawan-kawannya. Semua kekuatan yang mereka miliki tidak mampu untuk membuka pintu dari besi yang mengurung mereka, namun pada akhirnya Maltide mengeluarkan semua tenaga yang ia miliki, dan inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan kuda yang diberi oleh kekasih Fulvio. Kemudian mereka mengejar kereta yang berisi tawanan yang dibawa oleh Nazi. Mereka beranggapan Israel ada di dalam kereta tersebut. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam kereta, namun ada masalah lagi yang mereka hadapi. Maltide salah masuk gerbong, bukannya gerbong para tawanan, melainkan gerbong para tentara yang sedang asik ngobrol santuy. Mereka pun mendapat perlawanan oleh tentara tersebut, namun Celcio tiba-tiba datang seperti pahlawan kesiangan dengan dipenuhi lebah di tubuhnya. Celcio pun membantu Maltide dan kawan-kawan. Tiba-tiba kereta berhenti dan Fulvio pun membuka gerbong untuk menyelamatkan para tawanan yang beranggapan Israel ada di dalamnya. Dan benar saja Israel ada di salah satu tawanan tersebut. Namun Franz dan gerombolannya datang menyerang Maltide dan kawan-kawan. Di sini Maltide yang sedang menyentrum seorang tentara mendapat tembakan oleh tentara lain. Tidak berpikir lama, Israel yang mempunyai asap ajaib pun membantu Maltide untuk kabur. Di saat yang sama, tiba-tiba ada serangan datang menyerang kelompok Franz. Mereka adalah kelompok si bungkuk yang ingin membalas dendam kepada kelompok Nazi. Salah satu gerbong para tawanan terjebak dalam api karena ledakan yang diakibatkan peperangan. Namun Celcio di sini memanfaatkan lebahnya untuk mematikan api tersebut. Di sisi lain, Israel yang sedang sekarat akhirnya meninggal karena terkena tembakan saat menyelamatkan Maltide. Di sini Maltide sedih dengan kepergian Israel. Dengan kekuatan super yang dimiliki oleh Maltide, akhirnya peperangan pun berakhir dan film pun mari cuk. Fire!